Nikal Ramadan. Saya bertugas sebagai moderator, dan pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang penerapan cyber law dalam pemberantasan cybercrime. Penjelasan singkat dari cyber law yaitu cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Tujuan adanya cyber law berkaitan dengan upaya pencegahan ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan terorisme. Itulah penjelasan singkat dari cybercrime, dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Edo Fitrah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Fitrah Ramadan. Di sini saya akan membacakan slide pertama presentasi dari kelompok kami yang berjudul Cybercrime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan, yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini dikenal dengan istilah cybercrime. Telah banyak kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya ini yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak yang negatif. Cybercrime memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Ruang lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime adalah cyberterrorism, National Police Agency of Japan atau disingkat NPA, mendefinisikan cyberterrorism sebagai electronic attack through computer networking against critical infrastructure that left potential critical effect and economic activities of the nation. Yang kedua, cyber pornografi, penyebar luas obscene material termasuk pornografi, indecent exposure and child pornography. Yang ketiga, cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Yang keempat, cyber stalking crime, of stalking melalui penggunaan komputer dan internet. Yang kelima, hacking penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Yang keenam, carding, credit card fraud, melibatkan sebagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit, terjadi ketika seseorang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut melawan hukum. Cyber law, di mana ada kejahatan maka disitulah hukum berpijak. Setiap kejahatan harus ada hukuman yang diberikan. Kejahatan selalu dikaitkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Jika dari awal membahas tentang hukum, maka pembahas selanjutnya adalah tentang hukum yang diberlakukan terhadap kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya bukan hanya kejahatan yang telah terjadi di Indonesia. Cybercrime adalah kejahatan yang telah mendunia, bahkan sudah melintas negara karena dampak kejahatan dilakukan oleh seseorang
di sebuah negara ternyata berdampak di negara lain juga. Hal ini disebabkan cybercrime adalah melintas waktu dan ruang. Ya, sekian itu dari saya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Edi Al-Fatah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryudi. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami, yaitu Cyber Law dan Cybercrime, IF 81 IB, Universitas Bina Dharma. Cyber Law, di mana ada kejahatan maka disitulah hukum berpijak. Setiap kejahatan harus ada hukuman yang diberikan. Kejahatan selalu dikaitkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Jika dari awal membahas tentang hukum, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum yang diberikan terhadap kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya bukan hanya kejahatan yang telah terjadi di Indonesia. Cybercrime adalah kejahatan yang telah mendunia, bahkan sudah melintas negara karena dampak kejahatan dilakukan oleh seseorang di sebuah negara ternyata berdampak di negara lain. Hal ini disebabkan cybercrime adalah melintas waktu dan ruang. Motif cybercrime ada 3 jenis, yaitu yang pertama, menyerang individu, yaitu kejahatan yang menyerang individu seorang dengan motif dendam atau iseng, yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya pornografi dan cyber stalking. Yang kedua, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya orang lain dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk berkepentingan pribadi atau umum, ataupun demi materi maupun non-materi. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang pemerintahan, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek yang motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Sedangkan berdasarkan motifnya, maka cybercrime terbagi menjadi 2. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi ataupun sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Al-Fatah dari kelas IF 8IB. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Aryudi, yaitu yang berjudul Cybercrime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan klasifikasinya, cyber itu dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah cyber piracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Sekarang ini marak di Indonesia terjadi seperti itu. Yang sangat terlihat adalah pembajakan software, film, lagu, dan bisa kita lihat betapa banyak dan mudahnya kita bisa membeli CD, software, maupun lagu, film, bajakan di tempat-tempat pembelanjaan. Nah, semuanya bebas, seolah tidak ada yang melarang, walaupun pemerintah Indonesia sendiri telah dengan jelas melarang melalui Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua itu ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah unauthorized access to computer system and service, illegal contents, cyber espionage, dan carding.
Yang ketiga itu ada cyber vandalis, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan. Yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah cyber sabotage and extortion maupun cracking. Nah, seterusnya itu ada kasus cybercrime yang paling banyak terjadi di Indonesia ini, yaitu berupa kejahatan menggunakan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan atau biasa disebut itu carding. Yang terakhir yaitu ternyata internet akan menjadi sumber kejahatan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan lahirlah istilah cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam penggunaan informasi di internet atau biasanya dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer. Di dalam melakukan kejahatannya, berbagai macam kejahatan muncul seiring dengan lajunya penggunaan internet. Di mana ada kejahatan, tentu saja harus ada ganjaran terhadap pelakunya tersebut. Karenanya muncullah cyber law, yaitu hukum yang diberlakukan kepada siapa saja yang telah melakukan kejahatan cybercrime. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Edo, Ariyudi, dan Dendi atas penjelasan poin-poin pembahasan presentasi ini. Dan dari presentasi tersebut, kita dapat mendapat kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati dan smart dalam menyikapi dan menggunakan teknologi. Dan mestinya kita dapat memilah mana yang baik, benar, dan bermanfaat bagi sesama. Kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.